Saya mau masuk pada Markus. Markus, apa jawabannya nomor 1 dan kenapa? Saya memilih B, Mister. B. Kenapa? Bravo. Karena itu apa ya? Kemarin sempat belajar sih, cuma lupa, Mister. Kalau kata Oke, ini nice. si, he, sama Ya, itu tuh pakai bagus. ini S. Oke, nice. Nah, jadi dalam istilah grammar kita kenal dengan subjek. Subjek itu ada apa? Subjek itu ada I, you, they, we. Ada juga subjek lainnya yang disebut subjek tunggal, yaitu she, he, it. Oke, saya ulang. Jadi pada dasarnya subjek yang pada umumnya dikenal, subjek pronoun ada 7 ya. Ada I, you, they, we, she, he, it. Oke, I, you, they, we, she, he, it. Ini paling sering dikenal nih. I, you, they, we, she, he, it. Nah, subjek tunggal itu adalah she, he, it. Disebut subjek tunggal yang mana cuma satu. Rumus dalam mengerjakan soal-soal simple present, umumnya kita selalu kenal. Ayu Dewi tidak suka es. Oke. Ayu Dewi tidak suka es. Selain Ayu Dewi atau subjek tunggal, selalu suka es. Maksudnya seperti apa? Kalau subjeknya she, he, it, subjeknya tunggal, ini perlu diingat. Kalau subjeknya tunggal she, he, it, maka verbnya selalu ada tambahan s di belakangnya. Kayak contohnya, she eats noodle. Nada studies English. Marcus jumps on the field. Kalau subjeknya tunggal, verbnya selalu ada S-nya. Selalu diingat itu. Bima cooks every day. Ingat ya, kalau subjeknya tunggal karena she, he, it suka S. Selain subjek tunggal berarti Ayu Dewi, nama artis Ayu Dewi, kalau kalian berjumpa dengan subjeknya yang Ayu Dewi, contohnya kayak kita simpan. Bima and Markus cook noodle. Kenapa tidak tambahkan S? Karena Bima and Markus udah 2 orang. Jadi nggak usah tambahkan S. Oke? Oke? Maka di sini kita jelas jawabannya harus pakai yang works. Oke ya? Nice. Oke. Nomor 2-nya, saya mau ke Bima. Silahkan Bima, nomor 2-nya apa? R. Kenapa R? Karena D. Karena they. Subjeknya they. Maka to be-nya adalah R. Jadi teman-teman dalam simple present ada yang disebut simple present verbal, ada yang disebut simple present nominal. Oke? Ada nih yang dikenal dengan simple present verbal, ada yang dikenal dengan simple present nominal. Apa yang membedakan simple present verbal dan simple present nominal? Simple present verbal selalu menggunakan verb, selalu menggunakan kata kerja. Sebutkan tolong kata kerja. Saya mau minta Hani. Tolong sebutkan satu kata kerja. Halo? Sweep, Kak. Sweep. Ya. Oke. Lanjut, Bima, tolong sebutkan satu kata kerja. Semuanya yang lain kontribusi ya. Setiap saya sebut langsung sebutkan. Bima? Go. Go. Oke, nice. Alfa? Sing, Kak. Apa? Sing. Sing. Oke, nice. Sing. Nada?
Work. Work. Nice. Marcos. Play. Play. Nice. Siapa lagi yang belum? Windy? Oh, Windy lagi di jalan. Oke. Jadi, ketika yang disebut dengan verbal menggunakan kata kerja, entah kata kerja action semua yang teman-teman sebut ini adalah kata kerja action yang menggunakan tindakan, atau kata kerja statis. Kata kerja statis itu seperti berpikir, seperti merasakan. Nah, itu adalah simple present verbal. Oke, kayak contohnya tuh, kayak now, mengetahui, ini semuanya statis nih. Oke, now mengetahui, feel, merasakan. Oke, ini statis. Nah, apa kalau nominal itu kayak gimana? Kalau nominal, maka menggunakan is, am, are, plus ana. Oke, kalau nominal adalah simple present yang menggunakan is, am, are plus ana. Jadi dia itu subjek plus is atau enggak atau enggak are plus ana. Muncul pertanyaan, apa itu ana? Ana itu adalah adjective, noun, adverb. Oke? Inilah yang dimaksud dengan simple present nominal. Dia menggunakan rumus utamanya adalah subjek plus is atau atau are plus ana. Contohnya, I am happy. Dia menggunakan I plus am. Happy adalah adjective. Oke? Hani is in Bogor. Hani adalah subjek tunggal, maka pakai is. In Bogor adalah keterangan tempat. Oke? Markus is a teacher. Markus adalah subjek tunggal. Is adalah to be-nya, pasangannya kalau tunggalnya. A teacher adalah noun. Oke? Nada and Windy are beautiful. Nanda and Windy adalah subjeknya, plural atau banyak, atau sebutnya they. Are adalah to be-nya, beautiful adalah adjektifnya. Nah, ini yang disebut dengan ini yang disebut dengan simple present nominal. Oke? Makanya di sini Miras new friends tidak menggunakan kata kerja, ya kan? Ini menggunakan noun, new friends, teman baru. Tidak mengandung kata kerja. Karena tidak mengandung kata kerja, maka gunakan are. Oke? Gitu ya, teman-teman ya. Kita lanjut. Nomor 3-nya pada Hani. Nomor 3 itu B, place. Kenapa berapa? Why? Karena Hendrik itu tunggal. Terus tadi kan she, he, it suka S. Dan dia pakai yang cocok yang B. Oke, nice. Terus Karena ini memang apa? bentuknya every Saturday bentuknya apa? Present tense ya. Simple present Jadi tense. ya Nice. formatnya. Bagus banget. Thank you so much, Hani. Jadi, Hendrik adalah bentuk tunggal. Oke? Hendrik adalah bentuk tunggal. Maka play adalah verb. Karena Henry ini tunggal, maka kita butuh yang menggunakan plays. Oke? Menggunakan S, tambahan S di belakangnya. Henry plays football every Saturday with his friends. Maka jawabannya adalah plays. Oke? Gini, teman-teman. Nomor 4-nya saya mau masuk ke nada. Silahkan nada. Ya, halo Mr. Ode, thank you for
Oh, s- sorry. Oke, silakan. Nomor berapa? Nomor 4. 5 ya? 4, 4. 4, 4. Oke. 4 itu go. Kenapa go? Em, aduh, aku lupa. Ini tuh pernah dijelasin dulu waktu sekolah. Nggak apa-apa. Kalau aku Mary, sorry. oke, nice. Nggak apa-apa, Nada. Saya bantu jelasin ya, biar kita mengingat semuanya materinya. Mary and Anna adalah subjek. Yang mana subjeknya plural. Berarti subjek plural bagian dari Ayu Dewi. Ya kan? Karena plural adalah they. Karena kalau udah 2 orang subjeknya berarti bagian dari they. Tadi rumusnya adalah Ayu Dewi tidak pernah suka es dalam simple present. Oke? Mary and Anna, dia adalah they. Maka kita pakai yang verb-nya adalah go. Terus kalau ada pertanyaan sometimes ini apa? Sometimes adalah bagian dari adverb, keterangan. Teman-teman, sometimes itu mulai dari always, artinya selalu. Bisa kita pakai I always go to school. Nggak jadi masalah. Kalau adverb jadi subjek, adverb baru verbnya nggak jadi masalah. Oke? Atau we often. Selain always ada juga yang lainnya adalah always often. Artinya sering. We often eat dinner together. Kita sering makan malam bersama. Nah, jadi kayak gini. Sometimes itu pas disebut dengan adverb of frequency. Nanti akan ada penjelasan lebih dalamnya ya. Yang penting kita paham dulu nih bentuk simple present. Ada subjeknya, Mary and Anna, terus verbnya adalah go. Oke? Kita masuk. Lanjut nomor 5-nya ke alfa. Alfa, kenapa alfa? Dan pilihannya apa nih alfa nih? Tadi pilihannya si C, tapi yang benar tuh yang A, Sir. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Tahu. Hah? Nggak tahu. Oke, jadi saya jelaskan ya, bantu ya. Gini teman-teman, kalau kita menggunakan will, terus menggunakan be, di depannya, kalau dia mau menjadi verb, maka verbnya adalah verb ing. Biasanya seperti itu. Seperti, I will be going tomorrow. Saya akan pergi besok. Nah ini, I will be going tomorrow. Saya akan pergi besok. She will be eating here. Jadi, kalau kita mau pakai will be, ketemu sama verb, tidak mungkin verbnya menjadi verb 1 atau verb tetap, verb murni. Tidak pernah terjadi. Maka ini tidak akan pernah terjadi will be start. Harusnya will be starting. Oke? Harusnya will be starting. Terus kenapa jawaban yang tepatnya start? Oke, start next week according to the latest official announcement. Karena ini the school terms ini plural, ya kan? Banyak. Subjeknya bagian dari they. Oke. Subjeknya bagian dari they. Maka verbnya kita pakai yang tunggal start. Terus ada pertanyaan. Tapi Mr. Next week merupakan penanda masa depan. Nah, jadi di sini kita harus memberikan penjelasan lebih dalam. Fungsi dari simple present
bisa juga menyebutkan tentang masa depan yang udah pasti. Ketika masa depan yang udah pasti, udah terjadwal, udah tersetting, maka penggunaan simple present dibolehkan. Oke? Ini udah terjadwal. Next week according to the latest official announcement. Berarti udah ada penjadwalan yang tetap akan hal itu. Maka kita menggunakan simple present. Makanya kenapa nggak gunakan will be starting? Sebenarnya boleh will be starting, tapi di sini kan tidak ada pilihannya. Hanya ini pengecohnya. Jadi ingat ya, kalau will be bertemu sama verb, maka verbnya kemungkinan menggunakan verb ing atau dia nantinya bentuk pasif. Nah, passive voice akan kita pelajari juga nanti ya. Oke? Kita lanjut. Saya mau ke tadi udah ya. Saya mau ke nomor 6-nya kalau gitu ke Markus lagi deh. Ya, Mister. Ini apa ya? Mister. Al. A. Oke. Lihat. The train. The train singular, tunggal, atau plural, atau banyak? Kelihatan nggak? Singular, Kak. Singular. The train, kereta. Itu singular. Satu doang. Menandakan satu. Oke? Menandakan satu. Kalau menandakan satu, maka verbnya menggunakan S. Iya kan? Kecuali kita pilih alpha kalau the trains. Nah, ini baru nih banyak. Baru deh, the trains to Jakarta leave. Malah kalau pakai leaves, salah. Karena subjeknya plural, jamak. Kita butuh subjek yang, karena di sini subjeknya singular, the train, maka di sini kita pakai leaves. Oke? Sama will be live tidak boleh kecuali kalau dia menjadi will be living. Aman? Aman ya? Saya lanjut. Windy, apakah udah bisa Windy? Belum? Oke, Windy lagi di jalan. Saya masuk pada Hani. Nomor 7 ya, Kak. Ya, 7. B. Does she Bravo. go to the same college? Kenapa? Karena apa? She, pasangannya she itu does. Oke. Nice. Thank you so much. Jadi, saya langsung berikan rumusnya simple present verbal. Rumus simple present verbal, teman-teman, untuk bentuk positifnya adalah subjek. Oke? Untuk bentuk positif ya. Untuk bentuk kalimat positif adalah subjek plus verb 1. Oke? Verb 1 atau verb SIS. Tadi kita udah bahas ya. Kapan dia jadi verb 1, kapan verb SIS. Plus objek. Ini rumusnya simple present verbal. Untuk negatifnya adalah subjek. Dia menambahkan do atau does. Ada tambahannya nih untuk negatifnya. Terus pakai not, pakai verb 1, terus objek. Ini diingat-ingat nih, rumus utamanya nih, simple present verbal nih. Sedangkan dalam bentuk pertanyaan, dia pakai do atau does plus subjek plus verb plus objek tanda tanya. Ini rumus utamanya. Contohnya bagaimana? Contohnya dalam bentuk positif seperti I eat noodle. Oke?
atau dalam bentuk SIS-nya, nada, its, noodle. Gini kan? Oke, bisa dicerna teman-teman? Dalam bentuk negatifnya, maka I do not eat noodle. Atau biasanya do not-nya disingkat juga menjadi don't. I do not eat noodle. Atau nada does not eat noodle. Biasanya does not-nya juga disingkat menjadi doesn't. Oke. Ini rumusnya. Dalam bentuk pertanyaan, do-nya dibawa ke depan. Do I eat noodle? Apakah saya makan noodle? Dalam bentuk pertanyaan kalau nada berarti does nada eat noodle? Apakah nada makan Indomie? Oke. Inilah rumus utama dari simple present verbal. Dan ini yang saya harapkan teman-teman untuk diingat. Karena bentuk simple present banyak banget muncul dalam soal apapun. Entah kalian mau bentuknya soal BUMN, entah soalnya TOEFL, simple present selalu muncul kapanpun itu. Nah, untuk nomor 7-nya ini, di sini kan subjeknya tunggal nih, she. Berarti sama nih dengan nada yang she, ya kan? Maka pasangannya kita gunakan does. Does she go to the same college as Nanda? Maka ya does jawabannya. Gitu ya. Oke. Thank you so much, Hani. Kita lanjut pada nomor 8-nya. Bima, silakan Bima. Do. Kenapa, Du? Karena ada 2 orang. Oke, ada 2 orang. Benar seperti kayak tadi ya. I eat noodle berarti do I eat noodle. Dan ini adalah 2 orang. Andrea and Martha work at the weekend. Berarti do Andrea and Martha work at the weekend. Thank you so much. Jawabannya do. Kita masuk. Siapa yang saya lupa? Nada. Silahkan Nada. Halo Nada. Oh ya, it's okay Nada, it's okay. Oke. Oh, cepat sembuh ya Nada ya, maafkan aku. Oke, saya masuk pada Alfa deh. Alfa, silahkan Alfa. Jawabannya is, Kak. Kenapa is? Caca singular. Oke, Caca adalah singular. Dan from Malang bukanlah kata kerja. Ini adalah keterangan tempat, ya kan? From dari Malang, keterangan tempat, adverb kita sebutnya. Ini adalah adverb dan tidak menggunakan kata kerja. Maka kita gunakan is. Karena Caca adalah singular. Bagus banget. Thank you so much, Alfa. Saya masuk pada Markus. Ya, Mister. Nomor 10 C, Mister. Oke, Karena kenapa bisa? si. Karena di She. sini ada si. KS. Oke, nice. Thank you so much. Jadi she pakai as, she eats breakfast every day. Oke teman-teman, thank you so much. Itu adalah intermezzo pertama dari kelas ini. Oke. Simple present pada dasarnya digunakan used to indicate a regular or habitual action. Pada dasarnya simple present digunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari. Regular action, kegiatan habit, kebiasaan, atau penjelasan lebih banyaknya, simple present juga digunakan untuk judul sebuah berita. Jadi kalau kalian buat judul koran, judul berita, kebanyakan penggunaannya simple present. Kata perintah juga menggunakan simple present. Oke? Kata perintah menggunakan simple present. Oke? Go to the market. Open your book. Simple present tuh. Kata larangan.
Don't smoke here, simple present. Kata perintah dan larangan. Dan yang terakhir yang uncommon thing yang tidak sering juga, yang jarang ketahuan sama orang adalah ketika penggunaannya untuk sesuatu di masa depan yang udah pasti. Kayak tadi kita udah bahas. Jadi simple present itu kalau kalian udah membuat jadwal yang udah pasti akan terjadi dan terjadwal banget, kalian bisa menggunakan simple present. Umpama saya udah beli tiket ke Bali hari Minggu. Kalian bisa bilang, I go to Bali on Monday at 6 p.m. Bisa seperti itu. Menggunakan simple present. Yang penting udah jelas, udah pasti gitu. Oke? Nah, itu beberapa penggunaan simple present. Contoh dari simple present, saya mau minta Bima baca, Dek. Example. Andra walks to school every day. Andra walks to school every day. Oke, Andra walks to school every day. Ini adalah bentuk. Andra adalah subjek. Works adalah verb. Oke. Oh ya, teman-teman, perlu kalian ingat, namanya kalimat dalam bahasa Inggris akan menjadi kalimat kalau terdiri dari subjek verb. Saya ulang ya. Sentence, kalimat akan menjadi kalimat kalau terdiri subjek dan verb. Ini. Kalimat akan menjadi kalimat dalam bahasa Inggris kalau terdiri dari subjek sama verb. Jadi kalau tidak terdiri dari subjek sama verb, walaupun kalimatnya panjang, itu bukan suatu kalimat. Itu tidak bisa disebut sentence. Oke? Karena pada dasarnya sentence membutuhkan subjek sama membutuhkan verb. Nah, kita mulai dari yang sederhana, bentuk simple present. Saya mau minta coba kalian lihat nih contohnya, rumusnya. Silahkan dibaca alfa, rumus positifnya. Ayu Dewi Mhm. itu study. Kalau she it studies. Oke. Saya jelaskan ulang ya. Dalam rumus positifnya, itu subjek ada Ayu Dewi. I itu menandakan saya, you, kamu, they, pokoknya kalau kalian lihat they, atau bentuknya dua orang, oke, dua orang, Andra and Windy, Hani and Hafi, Hani, Hafi, and Amel. Dua orang atau lebih berarti itu mengindikasikan they. Oke? Kalau kalian lihat subjek terdiri dari dua orang atau lebih, berarti itu mengindikasikan they. We itu ketika suku lain dan saya bergabung. Itu we, kita. Oke? Terus bagaimana dengan she? She itu kalau cuma satu orang cewek. Oke? Cuma satu orang cewek. Cuma Windy. Cuma Nada. Itu berarti she. Oke? Mengindikasikan she. Cuma Hani. Mengindikasikan she. Bagaimana kalau seandainya Windy dan Hani? Berarti itu they. Tidak bisa menjadi she lagi. Karena udah dua orang. Bagaimana kalau seandainya Windy and Andra? Itu udah they. Tidak bisa lagi menjadi she. He, ingat ya. He itu tunggal, satu untuk cowok. Bima sendiri. Markus sendiri. Alfa sendiri. Berarti bisa diganti dengan he. Oke, berarti verbnya menggunakan s. Oke, kalau subjeknya tunggal, verbnya menggunakan s. Wajib. Bagaimana dengan it? Nah, it
yang paling sering buat masalah kebanyakan orang. Karena it itu non-gender. Karena it itu non-person. Selain manusia, yang penting jumlahnya cuma satu. Kayak contohnya sun, matahari. Kalau matahari cuma satu, kita cuma sebut sun, maka itu umpama matahari bersinar. Umpama the sun. Bersinar bahasa Inggrisnya shine. The sun shine itu jelas salah. Karena sunnya tunggal berarti shines every day. Oke? The sun shines every day. Tapi kalau seandainya matahari dan bulan bersinar setiap hari, saya nggak terlalu peduli antara IPA ya, bulan bersinar atau enggak ya. Kita cuma berikan contoh. The sun and the moon shine. Tidak bisa shines. Karena udah dua subjek. Maka di sini tidak bisa the sun and the moon shines. Nggak boleh. Harusnya pakai shine aja. Shine every day. The sun and the moon shine every day. Oke? Contoh lagi. My friend. Jangan. My cat climbs the tree. Karena di sini my cat, cat-nya cuma satu, tunggal. Maka pakai S. My cat climbs the tree. Berarti my cat ini mengindikasikan it. Tapi kalau seandainya my cat climbs the tree, ini jelas banget salahnya. Kenapa salah? Karena my cats-nya banyak. Berarti mengindikasikan they. Maka di sini my cats climb the tree. Dapat pencerahan, teman-teman? Oke, ada gambaran ya? Gimana? Ya, Kak. Oke. Silahkan kalau gitu baca yang bentuk negatifnya, Bima. You Dewi don't study. Easy it doesn't study. Oke. Begitu pula bentuk negatifnya. The sun shines every day. Kalau bentuk negatifnya berarti Bima gimana? The sun shines every day. Bentuk negatifnya? The sun doesn't shine every day. Kalau the sun and the moon shine? The sun and the moon don't shine every day. Bagus, thank you so much. Kalau my cat climbs the tree, bentuk negatifnya? My cat doesn't climb the tree. Bagus. My cats climb the tree. My cat don't climb the tree. Thank you so much, Bima. Jelas ya? Kita lanjut. Question-nya, bentuk question-nya. Silahkan, Hani, dibaca. Question, do you they we study? Berikutnya, does he it study? Oke. Coba tolong dibentuk pertanyaan the sun shines every day. Does the sun shine every day? Oke, Do bagus. the sun and the moon shine every day? Enggak ya. Oke. Eh, Ya, shine. Oke, Ya. lanjut. My cat. Berikutnya, does my cat climb the tree? Do my cats climb the tree? Oke, thank you. Oke ya, kayak gitu ya. Jelas ya? Jadi bentuk verbal kita udah bisa tinggalin. Masuk dalam bentuk nominal. Ini bentuk nominalnya, silahkan diperhatikan. Saya mau langsung minta Markus, silahkan Markus dibaca bentuk nominalnya. Positif. Markus hilang ya? Oh, Markus nggak ada. Silahkan coba Alfa baca. Halo Alfa. Saya
Mhm. They are there. Where she is his, he is his, it is its. Oke. Oke. Jadi ingat ya, dalam bentuk nominal kita selalu menggunakan is, MR, terus plus adjective, noun, atau adverb. Oke. Nah, ini tadi udah dijelaskan panjang lebar. Dalam bentuk negatifnya juga ini bisa diperhatikan ya. Kita langsung masuk pada bentuk soalnya. Saya berikan waktu teman-teman untuk analisa soalnya dari nomor 1 sampai 8 dulu. Selama 2 menit, silahkan diperhatikan dulu. Setelah itu, saya langsung masuk pada Hani. Nomor 1-nya Hani. Hani B. Bravo. Yes, Kenapa? karena tunggal. Hani adalah subjek, its-nya adalah verb. Iya, Verb-nya adalah harus it's-nya tambahkan s karena subjeknya tunggal. Bagus ya. benar. It's. Ya. Tidak boleh is it ya. Jelas salah tuh. Karena ini bentuknya kalimat verbal. Oke. Jangan Verbal. is it. Oke. Nice. Nomor 2-nya. Alfa. Yang A kayaknya. Alfa. Yes. Kenapa bisa alfa? Amanda subjeknya tunggal. Oke. Terus? Tunggal kan pakai is. Kenapa bukan does not kan? Tunggal juga pakai does. Bingung, sir. Oke, karena deductor di sini tidak mengandung kata kerja lainnya. Oke? Deductor adalah profesi, pekerjaan, bukan kata kerja. Oke? Maka kita menggunakan berarti deductor karena deductor adalah noun. Dia bukan kata kerja. Maka kalau noun kita butuh yang to be, is, MR. Inilah verb-nya. Amanda is not the doctor. Udah benar jawabannya. Tinggal penguatan pemahaman aja ya, Alfa ya. Bagus. Lanjut, nomor 3-nya, Bima. Don't like Kenapa don't like? karena I. Oke. Subjeknya I like, menyukai, itu adalah kata kerja ya. Maka kita pakai don't like. Bagus, Bima. Thank you, thank you. Lanjut pada Hani. Iya. Number 4 ya, Kak. Mm-mm. The houses are Cek. not clean Kenapa are not clean? Kenapa bukan do not clean? karena kata sifat. Oke, karena clean adalah kata sifat. Oke, karena clean adalah kata Iya. sifat, maka are not clean yang benar. Oke. Walaupun pada dasarnya clean juga bisa menjadi kata kerja, tapi di sini ada menggunakan enough-nya. Enough mengindikasikan clean adalah kata sifat. Oke, thank you. Selanjutnya nomor 5-nya, Windy. Yang A, Mister. Kenapa alpha? Karena your boss kan singular ya. Ya, oke, singular. Bagus. Jadi pakai does, terus verbnya give. Oke, verbnya give. Bagus, karena ini bentuk pertanyaan. Bagus banget. Thank you so much. Your boss adalah bentuk singular. 1. Bagus. Lanjut, alpha, nomor 6-nya. Yang B, sir. Yang bravo. Kenapa? D, Bravo delta. atau delta? Delta. Oh, delta. Kenapa? Karena absent itu noun. Apa? Karena absent noun, sir. Oke, absent. Oke. Absent adalah bentuk adjektif, tapi udah bagus. Maka kita pakai are, absent. Karena absent adalah bentuk dari adjektif. Oke, bagus. Bukan pakai
do absent ya, tapi are absent. Oke, thank you so much. Lanjut pada Bima. Silakan Bima. C. Chelsea. Kenapa Chelsea? Karena Andi satu berarti does, terus always berarti banyak komplain. Oke, karena komplain adalah kata kerja, oke? Pakai komplain. Kalau udah das, kembali ke komplain. Bagus. Andi adalah tunggal. Oke, nomor 8-nya Windy. Bravo, Mister. Kenapa bravo? Her best, dear, her. Chelsea deh. Kenapa Iya ya. Chelsea? Aha, Karena kan Windy dan Wina plural. iya Jadi plural. Maka pakai right. right. Ah, Iya, nggak ada S-nya. right Terus verbnya tanpa S. her best friend ya. Windy and Wina kan There, banyak, maka there. they Ya, here benar. Karena they ya. here mengindikasikan kembali kepada Kan. si Windy and Wina ini. Wina. Karena banyak gitu. Bagus. Oke. Thank you so much ya. Nomor 9 sampai 13-nya kita akan simpan untuk pertemuan di hari Rabu. Kita langsung masuk. Teman-teman perhatikan, ini adalah soal yang akan kalian temukan ketika kalian mau lamar kerja, entah BUMN, entah TOEFL. Yang ini cuma soal-soal untuk dasar lah kalau kita bilangnya. Tapi soal yang akan kalian temukan itu akan seperti ini nanti. Akan seperti ini. Kalau kalian temukan soal yang kayak gini, teman-teman. Kalau kalian temukan soal yang kayak gini, ini berarti cari grammar yang benar. Pasangan grammar yang benar. Sedangkan kalau kalian temukan soal seperti ini yang di garis-garis bawahi, yang di bold besar, ini cari grammar yang salah. Oke? Ini cari grammar yang salah. Saya berikan waktu 2 menit dari nomor 1 sampai 4 menit dari nomor 1 sampai nomor 8. Silahkan diperhatikan. Nomor 1 sampai 3 cari grammar yang benar. Nomor 4 sampai 8 cari grammarnya yang salah. Oke? Silahkan. Satunya Hani. Silahkan Hani. Nomor satunya. Nomor 1 itu A. Kenapa The bisa human alpha? skin. Mhm. Karena subjeknya tunggal. Terus Subjeknya tunggal. Oke, terus? yang sesuai itu forms. Kan ada juga has. Kenapa? Oh, karena ini tuh kalimatnya akademik gitu, bukan sih? Ini Oke, tuh nice. bahasanya, Oke. jadi makanya present. Oke, bagus banget analisa Hani ya. Jadi teman-teman perlu diingat nih, namanya kalimat akan selalu terdiri dari, kita harus cari nih, subjek verb. Mana subjeknya, mana verbnya. Wajib selalu perhatikan di situ. Mana subjek, mana verbnya. Di sini the human skin adalah subjek dan dia tunggal. Verbnya antara dua ini. Forms karena menggunakan S, ya kan? Menggunakan S berarti kemungkinan ini. Terus ada juga has. Nah, tapi kita lihat lagi kemungkinan lainnya. Kalau kita menggunakan has, berarti dia menggunakan present perfect. Kalau menggunakan present perfect, rumus present perfect, has plus verb 3. Wajib. Selalu tuh. Maka harusnya di sini has form. Kalau dia mau benar. Tapi di sini has forming. Malah otomatis salah. Oke? Maka yang tepat adalah jawaban yang alpha. Bagus banget. Kenapa jawaban Bravo salah? Jawaban Bravo salah karena tidak memberikan verb. Tidak ada verb di sini. Forming. Forming langsung verb ing. Tidak mungkin. Form ini adalah bentuk plural kecuali human skins. Baru tepat yang delta. Maka jawabannya adalah alpha. Oke, thank you Hani. Kita lanjut pada Windy nomor 2-nya. Delta ya, Mister. The Kenapa life of delta? organisms. Kenapa? Soalnya di sini
Kayaknya verbnya contain ya. Bagus. Verbnya udah adalah contain. Jadi dia untuk yang banyak. Oke. Then adalah bagian dari kata comparison ya. Nanti kita bahas masalah comparison. Contain adalah verbnya. Tapi the life, teman-teman, perlu diperhatikan. Subjek itu tidak bisa kalau didahului preposition. Oke, subjek tidak bisa kalau didahului preposition. Apa aja preposition itu? Preposition itu ada of, ada in, ada on, ada at, ada with, ada from, ada by, dan ada banyak lagi sih. Banyak banget pokoknya. Ada behind, ini semua preposition. Dan banyak ya. Banyak banget preposition pokoknya teman-teman. Jadi kita harus perhatikan. Nah, subjek itu tidak bisa kalau didahului preposition. Of organisms, emang kelihatannya plural, ya kan? Dia kelihatannya plural. Tapi dia ini padahal object of preposition. Tidak bisa menjadi subjek. Subjeknya adalah the life. The life juga ini kalau dia menjadi subjek, dia tunggal. Oke? Maka otomatis pilihan delta salah. Tidak bisa. Berarti yang mana dong? Yang menjadi subjek pluralnya. Subjek pluralnya adalah living organisms. Ini yang menjadi pluralnya. Organisme yang hidup. Inilah subjeknya. Oke? Living organisms. Verb ing, nanti ada juga keterangannya. Dia berfungsi sebagai adjektif. Nanti kita akan bahas ya. Oke. Terakhir ya. Nanti yang sisanya kita akan bahas di hari Rabu. Saya mau masuk pada Bima deh. Silakan Bima atau nomor 4-nya nanti di Alfa. Bima, silakan Bima. C. Kenapa Chelsea? Karena nominal terus isnya udah ada. Di mana isnya? Ini university. Oke, nice. Oke. Kalau Alfa ada pandangan lain? Nggak ada, Sir. Oke. Columbia University School of Public Health ini adalah subjek. University School itu nama sekolahnya. Berarti bukan university is school. Ini menandakan kata kepemilikan. Oke. Jadi nggak ada masalah. Dia bukan verbnya. Berarti ini masih kurang verb. Dan verb yang tepat karena subjeknya tunggal adalah is. Maka inilah. Jawabannya adalah alpha. Ini masih bentuk simple present. Tapi terlihat lebih rumit ketika dia masuk dalam kalimat yang kompleks. Inilah yang akan kalian hadapi nanti pada soal-soal umumnya. Oke? Kita lanjut nomor 4-nya. Silahkan Alfa. Yang later ya, Sir. Later Apa? imitation. Letter imitations. Kenapa? Oke. Ada teman-teman pandangan lain? Gak apa-apa? Atau ada yang mau berikan penjelasan? Boleh? Hani mungkin? Atau Windy? Nomor 4 itu aku kurang paham Kak, belum jawab juga. Oke. Windy mungkin? Halo Windy? Ya, Mister, sorry. Nomor berapa, Mister? 4.
Kurang ngerti sih, Miss. Oke. The antique collector adalah subjek kan? Ini kita cari verb yang salah mana? Susunan kata yang salah mana? Must be able adalah verbnya. Udah benar nih. Jadi nggak ada yang salah di sini. Oke? Yang salah adalah letter imitations itu benar. From letter imitations. Karena dari imitasi ke depannya nanti. Ini benar nih. Nggak ada yang salah nih di sini Alfa. Yang salah adalah either pasangannya selalu apa? Or. Jadi teman-teman, kita harus lihat nih. Kalau either selalu nih or. Neither selalu nor. Both selalu pasangannya and. Maka di sini yang salah adalah nor. Nornya ini harus diganti menjadi apa? Harus menjadi or baru. Maka pilihannya adalah or, nornya nanti. Kalau kalian memilih jawaban seperti ini. Pilih verb yang salah. Maka verb yang salah di sini adalah nornya. Oke? Inilah soal-soal yang akan muncul pada